Shalom, kita tiba di sesi pelajaran terakhir dari seri Doktrin Roh Kudus. Bersyukur untuk semangat kita, bersyukur untuk antusias kita. Semua adalah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa agar seri ini bisa memberkati saudara, memberkati banyak orang, agar nanti ke depan ada serial yang baru seperti seri Karunia-Karunia Roh Kudus. Hari ini pelajaran ke-10, topiknya adalah bagaimana kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita tundukkan hati, berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, pimpinlah kelas ini, kelas terakhir, dari awal hingga akhirnya, dalam urapan Allah Roh Kudus. Kau beri penerangan rohani kepada hamba-Mu dan kepada sekalian yang mendengarkan. Biar materi yang ada boleh memberkati kami semua untuk kami bisa jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami buka kelas ini. Amin.
Saya mulai kelas ini dengan pertanyaan berikut. Mengapa beberapa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tetapi hidupnya belum berubah? Padahal seharusnya kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus, maka akan ada perubahan yang nampak di dalam kehidupannya. Bagaimana kita memberi jawab untuk pertanyaan ini? Kalau menurut saya, itu karena perubahan adalah satu proses dan proses butuh waktu. Proses pasti ada waktu berakhir. Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi kita sebagai anak-anaknya harus berubah. Yang kedua, alasannya orang tersebut masih mempertahankan pola kehidupan lamanya. Kehidupan yang semau gue, kehidupan yang seolah tidak ada Tuhan, kehidupan yang tidak bermoral, mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Dalam pelajaran ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Memang kepenuhan atau dibaptis Roh Kudus itu terjadi sekali seumur hidup kita. Namun kehidupan yang dipimpin Roh Kudus itu adalah sepanjang usia yang Tuhan percayakan pada kita. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah menurut terjemahan baru. Tetapi firman Allah yang hidup memberikan terjemahan yang berbeda sedikit, yaitu semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. King James Version mengatakan sons of God. Dalam bahasa Gerikanya pun memakai kata huioi, yaitu dari kata noun nominatif maskulin plural. Plural artinya jamak, anak-anak. Bukan anak Allah. Kalau anak Allah konotasinya adalah Yesus. Tetapi anak-anak Allah berarti umat yang percaya kepada Yesus. Jadi kehidupan anak-anak Allah adalah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Bagaimanakah kehidupan dari anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, saya mau bagikan pada saudara ada 3 kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kehidupan yang dipimpin Roh Kudus pasti melahirkan transformasi kehidupan. Saya akan bagikan dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Firman mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh atau the spirit. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dari ayat ini kita tahu ada 2 keinginan. Keinginan daging yang didaftarkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dari Galatia pasal yang ke-5. Atau keinginan roh, yaitu buah roh yang tercatat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah kita harus bisa buat keputusan. Yang mana yang mau kita ikuti. Saran saya, pilihlah untuk kita menaklukkan diri dipimpin oleh roh. Biarlah kita menjadi tawanan Roh Kudus. Dalam hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berani mengatakan bahwa penjara dan dunia pendidikan tidak bisa merubah orang. Hanya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang menghasilkan transformasi. Untuk berubah atau mengalami transformasi memang awalnya akan sakit, tetapi ujungnya adalah kemuliaan. Katakan bersama saya pada hari ini,
Setiap hari saya mau memilih dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi, setiap hari saya mau memilih hidup dipimpin Roh Kudus. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan yang dipimpin Roh Kudus pasti menghasilkan sebuah transformasi. Yang kedua, kehidupan yang dipimpin Roh Kudus membuat orang tersebut rela bekerja sama dengan Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18 dari terjemahan baru mengatakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Frasa memberi dirimu dipimpin itu berarti ada kerelaan diri. Memberi artinya kita yang mau. Ada kerelaan di dalam diri kita, kemauan dari diri kita untuk menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kerelaan bekerja sama dengan Roh Kudus itu juga berarti kita tidak akan melawan Roh Kudus. Kita tidak mau mendukakan Roh Kudus, kita tidak mau menghujat Roh Kudus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 yang mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus bukan kekuatan, saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus bukan kuasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia adalah pribadi. Ingat pelajaran pertama dari sesi Roh Kudus yang bicara siapakah Roh Kudus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suaranya akan menyatu dengan hati nurani kita. Roh Kudus sering berbicara lewat hati nurani. Kehidupan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus membuatnya menjadi taat pada suara Roh Kudus. Untuk bisa kita taat, kita perlu lebih dulu mengembangkan kepekaan, sensitivitas terhadap suara Roh. Kita jangan sering melawan karena hati kita akan menjadi tumpul dan pada akhirnya alami yang namanya mati rohani. Sikap dan perbuatan seperti itu tidak akan mengalami yang namanya transformasi. Maka kita harus memiliki hati nurani yang tajam. Begitu peka dan gelisah akan dosa, bahkan bisa jadi kita sulit tidur karena ada dosa. Itulah kepekaan-kepekaan yang akan muncul dalam diri kita. Matius pasal 26 ayat yang ke-41 mengatakan, berjaga-jagalah, roh itu penurut, daging lemah. Mengapa Roh Kudus diam saja jika kita melawannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seringkali pikiran ini, pertanyaan ini ada dalam tiap-tiap orang. Roh itu bergantung pada tubuh. Roh Kudus juga tergantung kepada kitanya. Karena kita punya kehendak. Firman mengatakan roh nabi tunduk kepada nabi. Roh Kudus akan berduka cita kalau kita tidak mau mengindahkannya. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita sulit membedakan suara Roh Kudus atau suara roh kuda. Suara sendiri atau suara Tuhan. Contohnya saudara ya. Kalau kita sering ketemu dan sering berbicara, sehingga satu waktu di telepon kita bisa tebak siapa orangnya, sekalipun yang muncul di HP kita adalah private number. Kita seringkali mengeraskan hati ketika mendengar suara Roh Kudus. Maka akibatnya adalah makin lama, makin melemah. Di gereja itu kebanyakan orangnya terlalu tulus. Seringkali mudah ditipu. Maka milikilah kepekaan akan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam bisnis, sehingga kita tidak mudah ditipu orang. Tidak mudah memanfaatkan hati kita yang tulus, hati kita yang lembut, yang suka berbagi. Jadi ini yang penting saudara. Bagaimana kita bisa membedakan suara roh dengan suara yang lain? Suara Roh Kudus itu pasti mengenai kehendak Allah. Kehendak Tuhan itu pasti mendatangkan damai. Pasti sesuai dengan firman Allah. Itu yang menjadi tolak ukurnya, saudara yang dikasihi Tuhan.
Dan kehendak Tuhan itu pasti berkenan kepada Allah. Kita tidak peka biasanya karena kita mengandalkan pikiran duniawi. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Maka saya mengajak kita, taklukkan pikiran kita. Pikiran adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Firman menasihati kita, kami mematahkan setiap siasat, kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seperti yang tercatat dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menganjurkan, mintalah kepada Allah supaya saudara dan saya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat yang ke-23. Jadi yang penting saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang dipimpin Roh Kudus yang ketiga adalah membuat orang tersebut memiliki hasrat gairah Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup oleh roh adalah hidup menurut hasrat dan gairah yang terbangun dari hasil perjuangan hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus itu berarti perjuangan untuk menaklukkan diri. Artinya kita mau menyesuaikan atau menyelaraskan diri kita seirama dengan kehendak Roh Kudus. Maka kalau kita sudah melakukan atau menyelaraskan diri kita seirama dengan kehendak Roh Kudus, maka itu akan memberikan hasil kepada kita, yaitu munculnya buah roh di dalam kehidupan kita, seperti yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah ada 9 rasa. Saudara bisa cantumkan itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi gairah melayani dan menolong sesama itu akan muncul kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, selaras dengan Roh Kudus. Saudara bisa membaca di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10, di mana di sana kita dianjurkan atau kita dinasehati setelah berbicara tentang kehidupan yang dipimpin roh, kita akan memimpin orang ke jalan yang benar. Orang yang salah jalan kita pimpin kepada jalan yang benar. Itulah kehidupan orang yang dipimpin Roh Kudus. Dia mau membawa orang-orang berbalik dari jalan yang salah, menemukan Yesus yang adalah juru selamat dan penolong dia. Lalu juga di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam Galatia 6 itu, kita akan menemukan anjuran yang merupakan gairah untuk kita melayani dan menolong sesama, yaitu suka berbagi dan berbuat baik. Firman mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Lalu ayat yang lain mengatakan, jangan jemu untuk berbuat baik, terutama kepada saudara seiman lebih dulu. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sesi yang ke-10 ini, dari pemaparan yang telah saya berikan, yang saudara dengarkan, sekali lagi, sebagai anak-anak Allah, kehidupan kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, pasti, yang pertama, menghasilkan transformasi. Yang kedua,
rela bekerja sama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, memiliki hasrat dan gairah roh. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selesai sudah seluruh rangkaian seri Doktrin Roh Kudus dari sesi pertama sampai dengan sesi ke-10 hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara mengikutinya dari awal sampai akhir. Agar saudara boleh memiliki hasil dari pelajaran ini nampak di dalam kehidupan saudara, mulailah membagikannya kembali kepada orang-orang lain atau mulai dari keluarga sendiri, atau berbagi kepada siapa yang saudara temui, berbagi pelajaran yang telah saudara dapati. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan juga memberkati saya dan memberkati orang-orang yang boleh belajar mendengarkannya. Andalkan Roh Kudus, minta dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan transformasi bagi diri kita dan bagi orang lain. Kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, kita akan selalu muncul hasrat dan gairah roh untuk menolong sesama kita. Mari kita tundukkan hati kita berdoa mengakhiri kelas kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinanmu dari awal hingga akhir, sehingga sesi yang terakhir dari seri Doktrin Roh Kudus telah selesai dan kami boleh mengikutinya, dan hamba-Mu boleh dipercaya menyampaikan materi-materi ini. Biarlah seluruh rangkaian materi yang telah dibagikan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, supaya itu boleh tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah, yaitu menghasilkan murid-murid Kristus. Boleh kami bergerak untuk melayani jiwa-jiwa, karena kami mau menyerahkan diri kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat semangat kami, buat antusias kami belajar, semuanya datang dari Allah sendiri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu pada seri berikutnya. See you later. Tetap semangat, tetap antusias, dan jadilah berkat.